Setelah serangan Israel ke konsulat Iran di Suriah, eskalasi konflik di Timur Tengah memang makin panas. Iran tentu tidak tinggal diam dengan menyerang menggunakan 300 drone dan rudal ke wilayah Israel 13 April lalu. Iran jelas menunjukkan sikapnya bahwa Israel meski dibackingi Amerika tidak membuatnya gentar. Pasca serangan Iran, Israel memang diberitakan melakukan serangan balik di pangkalan udara Isfahan. Namun sayang, serangan balik ini malah menjadi tertawaan, di mana Menteri Luar Negeri Iran menyebut senjata Israel seperti mainan anak-anak. Bagaimana tidak, klaim media yang bilang berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Iran malah terbukti tidak benar. Sebab sistem pertahanan udara Iran masih utuh dari citra satelit yang ditemukan. Jelas, sistem pertahanan udara Iran masih utuh. Toh serangan yang dibuat Israel cuma meluncurkan drone quadcopter seperti yang disebutkan oleh juru bicara Badan Antariksa Iran, Hossein Dalirian di akun X-nya. Lawakan Israel tadi makin menjadi-jadi setelah sebuah akun X menyebutkan kalau Amerika Serikat meminta Iran mengizinkan Israel agar Israel tidak malu di mata dunia. Permintaan Amerika Serikat ini seperti permintaan orang tua agar anaknya menang tanding settingan karena tahu anaknya cemen. Ya, meskipun kelihatan cemen karena dibantu lobi oleh Amerika Serikat, kekuatan udara Israel sebenarnya kuat dengan adanya beragam jet tempur canggih mereka, rudal balistiknya, rudal jelajah, dan juga drone. Kecanggihan dari kekuatan udara Israel bahkan membuat kita sampai pada pertanyaan baru. Apa jadinya jika kekuatan angkatan udara Israel melawan pertahanan udara Iran? Mari kita coba telusuri jawaban dari pertanyaan tersebut. Secara geografis, Iran dan Israel tidak berbatasan secara langsung, melainkan terhalang oleh beberapa negara seperti Lebanon, Suriah, dan juga Irak. Makanya peperangan darat yang menggunakan tank dan kendaraan lapis baja lainnya jelas tidak efektif untuk Iran dan juga Israel. Jadi, jika kedua negara bertempur dengan kekuatan terbaik mereka, tentu saja pertempuran yang terjadi melibatkan angkatan udara kedua belah pihak. Jika Israel menyerang, maka Israel akan mengarahkan jet tempur canggih mereka yang dibekali dengan amunisi terbaik. Lalu, ada juga rangkaian rudal balistik, rudal jelajah, serta drone yang mereka bisa gunakan. Di sisi lain, Iran siap mengaktifkan pertahanan udara yang ternyata mereka miliki dalam rangka untuk bertahan. Setelah paham kondisi geografis dan tahu kalau pertempuran udara menjadi arena pertarungan paling realistis antara Iran dan Israel, makanya wajar jika sudah ada banyak orang yang memprediksi skenario serangan Israel. Salah satunya datang dari akun X Pata Reims yang menggambarkan skema serangan yang bisa dilakukan oleh Israel. Serangan ini akan diawali dengan meluncurnya F-15I milik Israel di atas Yordania, kemudian muncul di Irak dengan kecepatan mencapai Mach 1,5 atau 1.852 km per jam di ketinggian 14 km. Saat mencapai jarak yang telah ditentukan, F-15I akan meluncurkan 2 unit rudal udara ke permukaan Ross. Rudal ini mampu terbang mencapai kecepatan Mach 6 atau 2058 meter per detik dengan daya jelajah mencapai 800 km. Saat ditembakkan, sistem dukungan seperti sistem panduan inersia dan GPS membuat ROX memiliki tingkat kesalahan akurasi di bawah 3 meter. Dengan fleksibilitas hulu ledak yang mampu membawa hulu ledak penetrasi tinggi dan juga hulu ledak terfragmentasi, ROX ampuh dalam melumpuhkan zona militer seperti pangkalan udara dan juga markas militer. Jika Israel maju dengan kekuatan penuhnya dengan mengerahkan seluruh armada F-15I yang mereka miliki, maka Israel ini mampu menembakkan hingga 160 amunisi rudal ROX. Jumlah fantastis ini bisa dengan mudah melumpuhkan sistem pertahanan udara dari Iran, yaitu S-300, karena kalah jumlah. Dengan lumpuhnya sistem pertahanan udara Iran, tentu saja bangunan strategis seperti kantor pemerintahan, bahkan situs pengembangan nuklir akan mudah diserang. Lumpuhnya sistem pertahanan udara memang menjadi mimpi buruk bagi Iran. Apalagi negara ini tidak memiliki jet tempur yang bisa melawan F-15 dalam dogfight. Makanya, Iran sangat mengharapkan Su-35 yang sudah mereka beli dari Rusia dikirimkan dengan segera. Jika Su-35 ini sudah ada di tangan Iran, maka skenario serangan F-15I sulit untuk direalisasikan oleh Israel. Sebab Su-35 bisa melawan F-15I dalam dogfight, bahkan bisa lebih unggul dan membuat F-15I yang membawa ROX
harus melarikan diri karena kekurangan amunisi untuk pertempuran udara. Kebutuhan Iran dengan Su-35 yang mereka sudah beli dari Rusia memanglah sangat mendesak. Sebab, meski menang dari F-15, Israel masih memiliki beragam persenjataan di angkatan udara mereka. Untuk jet tempur, masih ada jet tempur lain yang bisa menemani F-15 untuk skema serangan. Mulai dari F-16 Fighting Falcon hingga F-35 Lightning II, salah satu jet tempur terbaik yang diproduksi oleh Amerika. Secara spesifikasi, F-35 Lightning II yang dimiliki Israel adalah jet tempur paling canggih yang mereka miliki sekarang. Dari kemampuan terbang kecepatan Mach 1,6 atau 1975 km per jam, daya jelajahnya mencapai 2.800 km dengan radius serang di angka 1.410 km. Persenjataan yang digunakan oleh F-35 Lightning bisa membawa seluruh jenis seperti rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, dan juga rangkaian bom. Dari seluruh rudal udara ke udara yang dimiliki oleh Israel, rudal AIM-120 Amram menjadi salah satu yang terbaik. Rudal yang diproduksi oleh Amerika Serikat ini memiliki kecepatan mencapai Mach 4 atau 1.372 meter per detik dan daya jelajah mencapai 160 km. Dengan membawa hulu ledak berjenis ledakan tinggi terfragmentasi seberat 20 kg, rudal ini diklaim efektif dalam pertempuran udara. Kemudian untuk rudal udara ke permukaan, salah satu rudal tercanggih Israel adalah AGM-114 Hellfire, pabrikan Amerika Serikat. Rudal ini memiliki kecepatan Mach 1,3 atau 446 meter per detik dengan jangkauan mencapai 11 km. AGM-114 Hellfire ini menjadi yang terbaik karena fleksibilitas hulu ledak yang digunakan. Mulai dari hulu ledak anti-tank untuk kendaraan lapis baja dan hulu ledak tandem untuk bangunan strategis. Selain jet tempur canggih yang membawa rudal, Israel juga memiliki amunisi berupa rudal yang bisa ditembakkan dari darat. Mulai dari rudal jelajah hingga rudal balistik. Rudal jelajah yang dimiliki Israel adalah rudal Delilah atau Delilah yang mampu mencapai kecepatan Mach 0,85 atau 291 meter per detik dengan daya jelajah mencapai 250 km. Delilah ini dibekali dengan sistem panduan mutakhir seperti Thermal Imaging System, Inertial Navigation System, dan juga GPS. Makanya, Israel mengklaim kalau Delilah ini memiliki tingkat akurasi di bawah 1 meter. Kemudian untuk rudal balistik, Israel punya rudal Jericho yang memiliki 3 varian. Jericho 1 adalah rudal balistik jarak pendek. Jericho 2 adalah rudal balistik jarak menengah, dan Jericho 3 adalah rudal balistik antar benua. Mari berfokus pada Jericho 3. Rudal balistik ini memiliki spek menakjubkan karena kecepatan maksimalnya mencapai Mach 5 atau 6.174 km per jam. Dengan jangkauan maksimal di angka 11.000 km. Daya jelajah ini jelas mampu menjangkau seluruh permukaan wilayah Iran. Kemudian bahayanya lagi, hulu ledak yang dibawa oleh Jericho 3 disinyalir merupakan hulu ledak nuklir dengan berat mencapai 750 kg. Kekuatan hulu ledak ini disinyalir mencapai 400 kiloton atau 25 kali lebih kuat dari bom atom yang menghantam Hiroshima. Jadi kalau Israel menggunakan untuk menyerang Iran, kerusakannya jelas sangat mengerikan. Nah, setelah melihat kekuatan angkatan udara Israel, sekarang kita akan melihat kesiapan kekuatan pertahanan udara Iran. Dari apa yang ditemukan, Iran memang memiliki sistem pertahanan udara yang sangat lengkap. Mulai dari sistem pertahanan udara jarak pendek, sistem pertahanan udara jarak menengah, dan sistem pertahanan udara jarak jauh. Sistem pertahanan udara jarak pendek yang digunakan Iran terdiri dari 4 jenis dengan total jumlah mencapai 459 unit. Sistem pertahanan udara jarak pendek biasanya digunakan untuk menyelesaikan urusan dengan helikopter, drone, ataupun pesawat terbang rendah. Kemudian untuk sistem pertahanan udara jarak menengah, Iran menggunakan 5 jenis sistem pertahanan udara dengan jumlah total mencapai 1.000 unit.
Tugas dari sistem pertahanan udara jarak menengah ini adalah untuk melakukan pencegatan pada jet tempur ataupun rudal jelajah yang mendekat. Makanya, kapabilitas dari sistem pertahanan udara jarak menengah sudah mulai fantastis. Contohnya, Mersat milik Iran yang punya daya jelajah mencapai 45 km, ketinggian maksimal 20 km, dengan kecepatan mencapai Mach 3 atau 3.704 km per jam. Lalu untuk sistem pertahanan udara jarak jauh, Iran menggunakan 5 jenis dengan jumlah mencapai 969 unit. Sistem pertahanan udara jarak jauh ini memiliki tugas untuk menghentikan rudal balistik yang masuk ke wilayah pertahanan. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau Iran menggunakan sistem pertahanan udara mutakhir Rusia, yaitu S-300. Kemampuan S-300 ini memang jempolan karena mampu mencapai jarak 150 km dengan kecepatan maksimal Mach 7,5 atau 9.261 km per jam. Selain S-300, Iran juga menggunakan sistem pertahanan udara jarak jauh mereka sendiri, yaitu Bafar 373 yang mampu menjangkau sasaran hingga 300 km. Kelengkapan sistem pertahanan udara ini memang patut diacungi jempol. Namun, armada udara dari Israel juga bisa menjadi momok, sebab bisa saja sistem pertahanan udara Iran dikalahkan lewat jumlah. Makanya, Iran harus segera mendapatkan jet tempur Su-35 dari Rusia untuk pertarungan antar jet tempur. Dengan kehadiran Su-35, Iran bukan cuma akan membuat Israel kewalahan, tapi juga bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi Israel.